Mungkin langsung ke tema tulisan. Kalau dari kamu sendiri, tema tulisannya apa nih? Tema cerpen saya itu paranormal. Paranormal. Heeh. Waktu itu saya mikir kan, apa yang temanya yang tidak umum. Beda dari yang lain gitu ya? Iya, takutnya tabrakan kan sama yang lain. Nah, masuklah tuh ide paranormal. Oke. Alasannya kenapa nih memilih ide paranormal? Karena waktu itu keluarga saya itu sering banget nonton film horor di rumah, jadi saya pilih ke situ. Oke. Berawal dari keluarga dulu nih akhirnya. Betul. Berarti kamu sendiri suka yang horor-horor nih atau cerita-cerita mistis atau gimana nih biasanya? Kalau nggak sih, saya sih netral saja, Netral. ikut-ikut saja. Oke. Di dalam tulisan ini kan judulnya berbeda. Kalau teman-teman tadi ada yang melibatkan sosok ibu begitu ya. Paranormal sendiri apa sih yang membedakan tulisan kamu dengan yang lainnya? Menceritakan apa sih? Cerpen saya itu menceritakan seorang pekerja kantor yang lagi lembur lalu mengalami kejadian paranormal. Seperti? Di cerita saya itu diikuti oleh hantu sampai ke rumah. Berarti ini fiksi atau kejadian nyata dari orang lain atau pengalaman pribadi? Kalau cerita saya itu sebenarnya campur-campur dari fiksi lalu ada juga dari pengalaman keluarga saya, betul kan? Oke. Ini ceritanya kan horor berarti kan genrenya. Tadi bercerita kalau ada satu pekerja yang mengalami kejadian mistis lah begitu kan? Betul. Itu diceritakan ya Pak di Jakarta atau gimana? Saya tidak sebutkan rata tempatnya, tapi di perkotaan. Di perkotaan. Tidak spesifik tapi. Secara garis besar apa nih inti dari tulisannya? Inti dari tulisannya itu pekerja ini mengalami kejadian mistis, diikuti oleh hantu sampai ke rumah dari kantor, lalu dibantu oleh temannya untuk mengusir setannya. Lalu sudah diusir, setelah itu tokoh cerita saya ini menambah pengetahuannya tentang mistis-mistisan, seperti itu kurang lebih. Mistis-mistisnya itu lebih ke mengganggu aktivitas atau seperti apa? Iya, mengganggu aktivitas. Jadi tokoh saya itu tidak bisa tidur karena digangguin terus saat tidur di mimpinya. Akhirnya kerjaan juga tidak serius kan, ngantuk, tidak kurang tidur, seperti itu. Oh oke. Nah dari cerita itu akhirnya digabungkan dari kisah nyata, dari fiksi begitu. Betul. Itu akhirnya kalau bisa dilihat nantinya pembaca ini bisa merangkum tulisan kamu, itu kesimpulannya apa? Ada nilai motivasi hidupnya kah? Atau ada nilai yang bisa diambil gitu? Untuk nilainya itu sebenarnya bagi orang awam ini kan kita tidak suka percaya hantu-hantuan ya, betul. Nah, cerita ini saya berharap sendiri orang-orang jadi tahu kalau hantu itu sebenarnya ada. Walaupun banyak yang juga tidak mengalami, cuma sebagian orang saja. Tapi sebenarnya ada, dan sebaiknya kita juga ya hati-hatilah dalam berkegiatan, jangan sampai mengganggu almarhum di sana. Ternyata kita tuh di dunia punya dunia lain lagi begitu ya. Ada disangkut pautkan dengan agama juga gak sih di dalam tidak, cerita? saya mengambil secara umum saja. Secara umum. Oke. Ini harapannya, kamu kan menulis genre horor gitu. Apakah kedepannya akan jadi penulis film horor atau gimana nih? Ada cita-cita seperti itu gak? Kita lihat sikon saja. Dan lalu izin Tuhan seperti apa. Kalau Tuhan mengizinkan ya bisa jadi. Tapi ada minat ke arah sana? Untuk minat penulis saya gitu. nggak terlalu minat menjadi penulis. Karena satu, makan waktu yang lama, dan dua, saya juga agak malas nulis. Oke, berarti nulis ini lebih ke cerpen aja, lebih suka ke nulis cerpen begitu? Iya betul. Karena nggak terlalu banyak makan waktu dan juga tulisannya ya? Iya betul. Ini juga terakhir kan gara-gara ada tugas sekolah saja ya, maka saya tulis. Kalau untuk cerpen saya sebenarnya jarang banget nulis. Cuma kalau waktunya luangnya agak banyak baru saya nulis. Oke. Ini kan dibalik meskipun kita lihat yang tadi Natasha juga udah jelasin. Jangan lupa subscribe ya.